Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trivanasa Lebita dari Universitas Surabaya dengan NRP 130220043 dari KPC dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya vaksinasi di Indonesia pada saat ini. Nah, agar masyarakat luas agar lebih mudah memahami betapa pentingnya vaksin ini, mari simak video ini sampai akhir. Sebelumnya, mari kita ulas kembali COVID-19 ini. COVID-19 ini awal mulai kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019 yang diduga terkait dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual daging binatang yang tak biasa untuk dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan juga tikus. Hingga akhirnya virus ini menyebar dan mulai memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, sehingga wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO, dan pandemi ini merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Langkah pencegahan virus corona dapat dilakukan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker saat bepergian, jaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, rajin berolahraga, dan rajin minum air putih. Bahkan pemerintah pun juga telah menerapkan sistem work from home yang dimana kita dapat bekerja dan belajar dari rumah secara daring. Seperti yang kita lihat pada slide ini, terhitung dari tanggal 14 April 2021, kasus COVID-19 di Indonesia masihlah tinggi dan bahkan mungkin masih akan bisa bertambah lagi apabila kita tidak segera memutus rantai penularan COVID-19 ini dan tentunya dengan cara vaksinasi. Apa sih itu vaksinasi? Vaksinasi adalah kondisi tubuh yang mendapatkan suntikan vaksin atau obat vaksin oral dengan tujuan meningkatkan imun tubuh dalam menangkal sebuah penyakit. Mungkin di sini kita masih banyak yang belum bisa membedakan antara vaksinasi dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi di sini merupakan sebuah proses panjang tubuh dalam membentuk antibodi agar bisa kebal terhadap suatu penyakit. Jadi, di sini vaksin itu tidak hanya untuk memutuskan rantai penyebaran, tetapi juga untuk jangka panjang dalam mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Beberapa fakta vaksin COVID-19 yang mungkin masih belum dipahami oleh masyarakat luas dengan jelas dan baik. Yang pertama, vaksin COVID-19 tidak membuat seseorang terjangkit COVID, yang berarti dengan vaksin tidak membuat kita terinfeksi COVID-19. Tidak seperti pada pandangan yang di luar sana yang banyak yang keliru, yang beranggapan bahwa kita melakukan vaksin, kemudian kita akan justru lebih mudah terinfeksi corona. Itu adalah suatu anggapan yang salah. Dan yang kedua, setelah mendapatkan vaksin, tidak dinyatakan positif COVID-19 pada virus. Setelah kita melakukan vaksinasi dan kemudian kita melakukan tes, kemungkinan hasilnya adalah negatif. Karena kita melakukan vaksinasi itu adalah untuk melindungi tubuh agar lebih kebal terhadap penyakit dan virus. Jadi vaksinasi ini tidak membawa virus, tetapi justru melindungi tubuh dari virus. Ketiga, orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 juga perlu divaksinasi. Kenapa? Karena resiko terinfeksi ulang itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi untuk menjaga-jaga agar kita lebih tetap sehat selalu, kita juga orang yang sudah terinfeksi pun juga harus perlu divaksinasi. Dan yang keempat, vaksin melindungi tubuh dari virus COVID-19, justru untuk membentuk kekebalan tubuh untuk lawan virus, bukan sebaliknya. Dan yang kelima, vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Jadi inilah beberapa fakta COVID-19 yang mungkin masih belum dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat luas. Jadi tenang saja, dengan vaksinasi itu justru akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat dan kebal terhadap penyakit. Nah, lalu bagaimana cara vaksinasi COVID-19 ini akan bekerja? Pada akhir proses, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Tubuh akan belajar melindungi diri dari infeksi di kemudian hari. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Lalu ini dia beberapa manfaat vaksinasi COVID-19. Yang pertama, menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Kedua, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Tiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat,
menjaga produktivitas, serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Serta manfaat vaksinasi ini secara medis dan kesehatan ini akan membantu membentuk tubuh menjadi sebuah antibodi yang bagus dan mencegah penularan COVID-19, dan yang terpenting akan menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Vaksinasi dibagi menjadi 4 tahap. Untuk tahap pertama dan tahap kedua dilakukan pada Januari hingga April 2021, sedangkan untuk tahap ketiga dan tahap keempat dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 yang tahap pertama dilaksanakan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk sasaran pada tahap kedua adalah petugas pelayanan publik seperti TNI dan juga kepolisian NKRI, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya seperti petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, maupun terminal. Serta kelompok yang mengikuti pada tahap kedua ini adalah kelompok lanjut usia atau yang berusia 60 tahun ataupun lebih. Dan untuk sasaran vaksinasi pada tahap ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Dan untuk sasaran vaksinasi tahap keempat adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 ini dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama, untuk pendaftaran ataupun verifikasi. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut dan memverifikasi berdasarkan nomor etiket ataupun KTP-nya. Dan untuk yang di meja kedua, screening. Di sini petugas akan melakukan tanya jawab kepada peserta untuk mengidentifikasi kesehatan peserta sebelum untuk disuntik. Dan yang ketiga, yaitu vaccinator. Di sini peserta akan mendapatkan suntik vaksin oleh vaccinator dan akan memperoleh memo, yang memo ini nantinya akan diserahkan ke meja keempat, yaitu pencatatan dan observasi. Pada meja keempat ini dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi yang berat terhadap peserta tersebut, dan apabila tidak, maka peserta tersebut diperbolehkan pulang setelah 30 menit dan akan mendapatkan bukti bahwa telah mengikuti vaksinasi tersebut. Nah, cukup mudah bukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini? Dan pastinya aman dong. Vaksinasi ini gratis dari pemerintah tanpa kecuali. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara yang merayakan. Mari kita dukung program pelaksanaan vaksinasi ini agar Indonesia kita tercinta segera pulih dan kita hidup kuat sehat dengan vaksin lawan COVID-19 dan sayangi negeri kita. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar orang-orang di sekitar kita lebih paham dan berani untuk vaksinasi. Sampai jumpa!